Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai statistika tentang mean atau rata-rata pada data tunggal. Oke, kita mulai dengan rata-rata data tunggal. Nah, istilah rata-rata dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar ya. Contohnya, rata-rata nilai matematika di kelas A. Rata-rata tinggi badan siswa di kelas A adalah sekian. Atau boleh juga misalkan penghasilan rata-rata di suatu kecamatan dan sebagainya. Nah, rumusnya seperti ini, dan itu sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa rata-rata itu didapat dari jumlah nilai semua data dibagi banyaknya data. Atau boleh kita tulis dalam bentuk notasi seperti ini. Jadi, notasi rata-rata ini seperti ini, ya. Didapat dari penjumlahan seluruh nilai dari data, ya. Misalkan di sini datanya sebanyak N. Data pertama nilainya berapa, ditambah nilai data kedua, ditambah nilai data ketiga, ditambah sampai data ke N. Kemudian dibagi oleh banyaknya data, ya, atau N. Jadi ini rumus rata-rata. Contohnya, kita ambil contoh yang mudah, angka-angkanya seperti ini atau nilai-nilainya seperti ini. Tentukan rata-rata dari data berikut. Jadi datanya masih bentuk data tersebar atau data tunggal yang masih tersebar. Mudah saja kita jumlahkan. Jadi rata-rata itu didapat dari jumlah nilai seluruh data. Jadi ini kita jumlahkan 6 tambah 8 tambah 7 terus sampai tambah 5 sampai data terakhir dijumlahkan. Kemudian dibagi banyaknya data. Di sini kita lihat banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Sederhanakan. Ini penjumlahannya didapat 50. Kemudian dibagi 8. Kemudian disederhanakan dalam bentuk desimal menjadi 6,25. Data tunggal itu bisa disajikan dalam bentuk masih tersebar atau bisa juga disajikan dalam bentuk frekuensi. Rata-rata data tunggal berfrekuensi rumusnya seperti ini. Jadi rata-rata itu didapat dari sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari perkalian antara frekuensi dan nilainya. Kalau kelasnya ada 4 berarti N-nya 4. Kalau kelasnya ada 5, N-nya berarti 5. Jadi secara umum kita tulis seperti ini. Ya. Kemudian dibagi sigma atau jumlah dari frekuensi setiap kelas. Ya. Begitu. Kalau kita uraikan, didapat seperti ini. Ya. Didapat seperti ini. Jadi, jumlahkan perkalian setiap kelas antara perkalian frekuensi dengan nilainya. Kelas pertama, frekuensi kelas pertama dikali nilainya, ditambah frekuensi kelas kedua dikali nilainya, dan selanjutnya sampai kelas ke N. Dibagi oleh jumlah frekuensi seluruh kelas. F1 tambah F2 sampai tambah Fn. Atau biasa di data tunggal sebelumnya ini artinya nilai dari N, jadi jumlah data. Contohnya, untuk data tunggal berfrekuensi adalah tentukan rata-rata data nilai berikut. Di sini datanya masih bentuk data tunggal, belum dirubah ke data tunggal berfrekuensi. Kemudian kita rubah, kita lihat di sini ada yang sama tidak nilai 60? Ternyata ada 4 ya. Jadi nilai 60 ada 4. Buat sedemikian rupa, kemudian nilai 70 ada berapa? Ada 3, nilai 80 ternyata ada 5, dan nilai 90 ada 2. Jadi dirubah ke tabel seperti ini. Ya. Ini tabel dibuat seperti ini kalau misalkan datanya sangat banyak.
Jadi tidak mungkin menghitung satu persatu. Jadi lebih mudah dilihat seperti ini. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian uraikan seperti ini, di mana N-nya di sini ada 4. Kelasnya ada 4. Berarti sampai kelas keempat ya. Nah, sampai kelas keempat seperti ini rumusnya. Kemudian kita kali-kalikan antara frekuensi dengan nilainya. Ini kelas pertama. Ya. Nilainya 60, kemudian frekuensinya sebanyak 4 gitu ya. Jadi 4 kali 60. Kelas kedua 70 di sini dan frekuensinya 3, berarti 3 kali 70. Kelas ketiga 5 kali 80. Kemudian kelas keempat 2 kali 90. Kemudian dibagi jumlah dari frekuensi semua kelas. Jadi 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Nih. Sederhanakan hasil perkalian ini, kemudian kita jumlahkan, didapat 1030. Kemudian banyaknya data di sini adalah 14. Kemudian disederhanakan kembali, didapat 73,5714. Disederhanakan ke dua bilangan di belakang koma, didapat 73,57. Kita lanjutkan ke contoh 2. Di sini datanya sudah disajikan dalam bentuk data tunggal yang berfrekuensi. Kemudian di sini perintahnya, diketahui jika rata-rata data di tabel itu sama dengan 70, artinya ini, data ini rata-ratanya 70, tentukan nilai jumlah siswa yang bernilai 80. Tentukan nilai jumlah siswa, artinya frekuensi, di mana nilainya 80. Berarti sama saja tentukan nilai A. Gitu ya. Penyelesaiannya, kita buat rumus, kemudian substitusikan. Ya, rata-rata itu sama dengan F1 dikali X1. Jadi 6 kali 50. Ditambah X2 dikali F2. Artinya 8 kali 60. Dan selanjutnya 10 kali 70. A kali 80. Kemudian 4 kali 90. Dibagi jumlah dari frekuensi ini. 6 tambah 8 tambah 10 tambah A tambah 4. Seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ini nilainya 300, 480, kemudian 10 kali 70, 700, A kali 80, 80A, 4 kali 90, 360. Jumlahkan, didapat 28 ditambah A. Gitu ya. Selanjutnya di atas kita jumlahkan, 300 ditambah 480 tambah 700 tambah 360, jumlahnya 1840 ditambah 80A per 28 ditambah A. Kemudian kita tahu bahwa rata-ratanya ini adalah 70. Ini kita gantikan ini jadi 70 sama dengan ini ya. Dilanjutkan dengan perkalian silang, 70 dikali 28 tambah A. 28 tambah A kalikan dengan 70. Jangan lupa ini harus pakai kurung. Kemudian kita kalikan ya, 70 dikali 28, kemudian didapat 1960, 70 kali A, 70A. Sama dengan 1840 ditambah 80A. Kemudian kita pindah ruaskan, yang ada A-nya pindahkan ke ruas kiri, kemudian yang tidak ada A-nya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga didapat 70A dikurangi 80A, ini pindah ke kiri ya. Kemudian 1840 dikurangi 1960, ini pindah ruas ke kanan.
Sederhanakan 70A dikurangi 80A, negatif 10A, kemudian 1840 dikurangi 1960, negatif 120. Sehingga didapat A-nya adalah negatif 120 dibagi negatif 10, yaitu 12. Jadi, frekuensi di kelas yang bernilai 80 ada 12 orang. Contoh selanjutnya, ini adalah soal aplikasi penggunaan rata-rata, ya. Dalam suatu kelas terdapat 21 siswa, nilai rata-rata matematikanya adalah 60. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya tidak diikut sertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 62. Tentukan nilai siswa yang paling rendah. Jadi, di sini ada 21 siswa. Nah, satu siswa di sini ada yang nilainya paling rendah. Gitu. Jadi, kalau dikurangi oleh satu siswa yang nilainya paling rendah, berarti jumlah siswa menjadi 20. Gitu ya. Nah, di sini kita buat resumenya dari soal. Rata-rata 21 siswa itu adalah 60. Kemudian rata-rata 20 siswa adalah 62. Artinya kalimat bila seorang siswa paling rendah nilainya tidak diikut sertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 62. Artinya dari 21 siswa dikurangi 1 siswa yang nilainya terendah, berarti menjadi 20 siswa. Rata-ratanya menjadi 62. Jadi rata-rata 20 siswa adalah 62. Yang kita cari adalah nilai siswa terendah. Kita misalkan di sini A. Jadi nilai siswa yang terendah itu nilainya adalah A. Kita gunakan rumus rata-rata di mana terdiri dari 2 kelas, ya. Nah, ini adalah contoh dari rata-rata gabungan, di mana kelas pertama adalah kelas di mana nilainya adalah rata-rata dari 20 siswa. Kelas kedua itu adalah nilai di mana frekuensinya atau jumlah siswanya 1 orang dan nilainya yang akan kita cari. Gitu. Sehingga di sini frekuensinya itu jumlah dari kelas pertama ditambah kelas kedua. Jadi kelas pertama terdiri dari 20 siswa, ya. Kemudian kelas kedua terdiri dari 1 siswa, di mana siswa yang nilainya terendah. Jadi seperti ini. Ya. Frekuensinya di sini 20 siswa, nilainya 62. Jadi bisa kita misalkan nilai dari 20 siswa adalah 62, yaitu rata-rata dari nilai 20 siswa ini. Kemudian frekuensi kelas kedua adalah 1 orang, di mana nilai yang terendah, dan nilai terendahnya kita anggap A. Gitu ya. Kemudian disederhanakan, di mana kita tahu rata-rata dari 21 siswa itu, ya, rata-rata dari 21 siswa itu adalah 60. 20 kali 62 kita kalikan menjadi 1240 ditambah 1 kali A. Kemudian kita kalikan silang sini. Didapat 60 kali 21 sama dengan 1240 ditambah A. Sederhanakan 60 kali 21 menjadi 1260 sama dengan 1240 ditambah A. Kemudian pindah ruas, didapat A-nya adalah 1260 dikurangi 1240. Tuh ya. Hasilnya A-nya adalah 20. Jadi nilai terendah dari siswa ini adalah 20. Contoh keempat itu hampir sama dengan contoh ketiga.
Soalnya di sini tinggi rata-rata 15 siswa adalah 162 cm. Setelah ditambahkan 5 siswa, maka rata-ratanya menjadi 166 cm. Tentukan tinggi rata-rata 5 anak tersebut. Gitu ya. Kalau soal contoh 3 dikurangkan, ini ditambahkan. Jadi, misalkan kita P itu adalah rata-rata 5 siswa. Ya. Siswa yang ditambahkan itu 5 orang dan rata-ratanya kita belum tahu. Kita misalkan rata-ratanya adalah P. Kemudian kita substitusikan ke rumus rata-rata di mana terdiri dari 2 kelas, ya. Di mana kelas yang pertama itu adalah yang 15 siswa, di mana rata-ratanya 162. Ditambahkan 5 siswa yang rata-ratanya kita belum tahu. Ya, jadi kita anggap P dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi jumlah siswa yang pertama 15, kemudian frekuensi kelas yang kedua itu adalah 5. Kemudian kita tahu rata-rata setelah dijumlahkan 15 ditambah 5 siswa itu rata-ratanya menjadi 166. Ya, jadi rata-rata dari 15 tambah 5, sini rata-rata dari 20 siswa itu adalah 166. Tinggal kita kalikan, ini 15 dikali 162 adalah 2430 ditambah 5P. Dengan cara yang sama, 20 kalikan 166, kemudian hasilnya adalah 3320 sama dengan 2430 ditambah 5P. Pindah ruas, artinya 5P-nya sama dengan 3320 dikurangi 2430. Jadi 5P-nya adalah 890, sehingga P-nya adalah 890 dibagi 5 adalah 178. Jadi P tadi kita misalkan adalah rata-rata dari 5 siswa. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan itu adalah rata-ratanya 178. Contoh 5 masih rata-rata gabungan, ya. Di sini contohnya umur rata-rata dari sekelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa. Jadi ada suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa, rata-ratanya adalah 40 tahun. Jika diketahui umur rata-rata para dokter adalah 35 tahun dan umur rata-rata para jaksa adalah 50 tahun, tentukan perbandingan banyaknya dokter dan jaksa. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perbandingannya. Penyelesaiannya kita misalkan banyaknya dokter adalah N dan banyaknya jaksa itu adalah M. Kemudian kita buat rumus rata-ratanya yang terdiri dari 2 kelas untuk kelas dokter dan kelas jaksa, ya. Substitusikan. Diketahui kelompok dokter dan jaksa itu rata-ratanya 40. Kemudian banyaknya dokter N, di mana rata-rata dokter adalah 35 tahun, dan banyaknya jaksa adalah M, dan rata-ratanya 50 tahun. Per jumlah dari banyaknya dokter ditambah banyaknya jaksa. Kemudian prosesnya seperti biasa, ini kita kali silangkan, 40 kalikan N ditambah M. Jangan lupa pakai kurung. Kemudian dikalikan 40 kali N, 40N, dan 40 kali M
ditambah 40M. Sama dengan 3N tambah 50N. Kemudian yang ada N-nya semua pindahkan ke ruas kiri, yang ada M-nya pindah ruas ke ruas kanan. Seperti ini. Ya. Jadi 40N dikurangi 35N sama dengan 50N dikurang 40M. Hasilnya adalah 5N sama dengan 10M. Yang ditanyakan bukan nilai N berapa atau M berapa, tapi yang ditanyakan adalah perbandingan banyaknya dokter dan jaksa. Banyaknya dokter adalah N, banyaknya jaksa adalah M. Jadi yang ditanyakan sama saja dengan N berbanding M. Kita rubah bentuk 5N sama dengan 10M menjadi seperti ini, perkalian silang. Jadi N per M adalah 10 per 5. 5 pindah ruas ke kanan jadi per. Karena 5 kali N kali pindah ruas menjadi per. Kemudian 10M artinya 10 dikali M, perkalian kali M, pindah ruas ke kiri menjadi per N atau dibagi M. Gitu. Jadi N per M didapat sama dengan 10 per 5. Jadi perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah 10 per 5. Ini diperkecil menjadi 10 per 5 adalah 2 per 1. Jadi perbandingan banyaknya dokter berbanding banyaknya jaksa adalah 2 berbanding 1. Tapi ini artinya bukan banyaknya dokter 2 orang atau jaksa adalah 1 orang, tapi ini adalah perbandingannya. Jadi mungkin saja jumlahnya yang lain, ya. Variasi soal mengenai rata-rata di sini pada contoh 6. Nilai rata-rata dari sebuah data itu adalah 7. Untuk keperluan tertentu, masing-masing nilai pengamatan dikali 2. Artinya setiap data dikalikan 2. Kemudian setiap data dikurangi A. Tentukan nilai A agar rata-ratanya lebih besar dari 8. Nah, penyelesaiannya seperti ini, ya. Kita buat dulu rumus rata-rata seperti ini, ya. Karena kita tidak tahu datanya ada berapa, kita anggap aja datanya sebanyak N, gitu ya. Di sini adalah rata-rata. Kemudian ada rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru itu adalah hasil dari perkalian setiap datanya dikali 2, kemudian dikurangi A. Maka rata-rata yang baru seperti ini. Artinya di sini X1-nya, data awal adalah X1, menjadi data seperti ini. Jadi setiap data dikalikan 2, itu kan ya, dikurangi A. Jadi X1 berubah seperti ini. Data pertama berubah seperti ini. Dengan cara yang sama, data yang kedua dikalikan 2 dikurangi A. Berarti data yang kedua seperti ini. Dilanjutkan data yang ketiga juga sama, berarti X3 itu data ketiga. Dikalikan 2 dikurangi A. Terus berlanjut sampai data ke N. Dikalikan 2, kemudian dikurangi A. Dibagi N, jumlah datanya. Ini adalah rata-rata yang baru. Gitu. Jadi setiap data, ini ya, dikalikan 2, kemudian dikurangi A. Untuk rata-rata yang baru.
Kemudian kita sederhanakan 2x1, kalau kita buka kurungnya ini semua karena penjumlahan ya, tidak apa-apa dibuka kurungnya semua. Jadi kita satukan yang variabelnya ada x-nya. 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 tambah 2x4 terus sampai tambah 2xn. Satukan di sini. Tulis di sini. Ya. Kemudian dikurangi A, kurangi A, kurangi A, terus kurangi A sampai kurangi A-nya sebanyak n buah. Ya. Ini kita satukan. Ini pakai titik-titik ini artinya ini dikurangi sebanyak n. Ya. Jadi dikurangi A-nya ada n buah di sini. Kemudian kita sederhanakan x1 tambah x2 di sini 2-nya dikeluarkan. Ya, 2x1 tambah 2x2, 2-nya keluarkan. Jadi dari sini sampai sini 2-nya dikeluarkan sehingga yang dalam kurung di sini tinggal x1 tambah x2 tambah x3 terus sampai tambah xn. Jadi 2-nya dikeluarkan. Bentuk ini menjadi bentuk ini. Itu ya. Kemudian ini kan dikurangi A, kurangi A, kurangi A terus sampai A-nya sebanyak n. Keluarkan dikuranginya atau negatifnya keluarkan. Terus pakai kurung. Gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan kan tetap kurangi A, kurangi A, kurangi A terus sampai sebanyak n. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Gitu. Kemudian sederhanakan, ini tulis kembali ya. Kemudian kita lihat di sini A tambah A tambah A tambah A terus sampai tambah A sebanyak n. Jadi sederhanakan karena A-nya sebanyak n. Berarti sudah saja kita sederhanakan bentuknya menjadi A dikali N. Karena A-nya ada sebanyak N. Nah, rata-rata baru didapat seperti ini. Ya. Kita lihat bentuknya di sini dari rata-rata baru. Dan kita lihat ini ada bentuk seperti ini. Mengingatkan kita ke bentuk rata-rata atau rumus rata-rata. Jadi kita coba di sini dipisahkan. Jadi satu pecahan per n ya dibagi menjadi dua pecahan sini. Ini pecahan yang pertama, ini pecahan yang kedua. Jadi dipisahkan ya menjadi 2 dikali x1 tambah x2 tambah x3 ditambah sampai xn. Kemudian dibagi n, dikurang A kali n per n. Mengapa dipisahkan seperti ini? Karena kita lihat di sini ada bentuk seperti ini adalah rumus rata-rata. Jadi ini kita ganti menjadi rata-rata. Jadi rata-rata baru itu adalah sama dengan 2 dikali rumus rata-rata. Jadi rata-rata awal sebelum didapat perlakuan kali 2 ditambah dikurangi A ya. Nah, ini rata-rata awal. Kemudian dikurangi A kali n per n. N per n adalah 1. Jadi A kali n per n sama saja dengan A. Gitu. Ya. Jadi X baru didapat di sini adalah 2 kali rata-rata baru didapat dari 2 kali rata-rata awal dikurangi A. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan nilai A agar rata-ratanya lebih besar dari 8. Jadi, nilai rata-rata baru, yaitu ini, itu harus lebih besar dari 8. Kemudian tentukan nilai A-nya. Jadi, kita tulis saja
rata-rata baru kan ini. Harus lebih besar daripada 8. Nah, kita tahu di sini nilai rata-rata awal itu adalah 7. Jadi substitusikan rata-rata awal adalah 7, sehingga 2 kali 7 dikurangi A itu harus lebih besar daripada 8, atau 8 lebih kecil dari 2 kali 7 dikurangi A. Sederhanakan menjadi 8 lebih kecil dari 2 kali 7, 14 dikurangi A. Kemudian boleh pindah ruaskan, 14 pindah ruas ke kiri jadi dikurang 14. Ruas kanan berarti tinggal negatif A. 8 kurang 14 adalah negatif 6. Jadi negatif 6 lebih kecil daripada negatif A. Jadi A-nya bagaimana? Pindah ruaskan saja. Negatif A pindah ruas ke kiri menjadi A. Negatif 6 pindah ruas ke kanan menjadi 6. Jadi A-nya lebih kecil daripada 6. Jadi jawabannya adalah nilai A harus lebih kecil daripada 6, sehingga rata-ratanya lebih besar dari 8. Demikian untuk pembahasan soal-soal mengenai rata-rata data tunggal. Video berikutnya kita akan membahas mengenai soal-soal rata-rata untuk data berkelompok. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.